hormati Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Nusa Tenggara Timur, Bapak Tamran Ismail, SSI MP. Yang kami hormati Bapak Sesi dan Bapak Ustadz Haji Ismail Muhammad Saleh, SSI. Serta yang berbahagia rekan-rekan sejawat anggota SUPA Tenaga Teknis Kefarmasian batch 29 tahun 2023. Sekalian mohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita bisa hadir di ruang atau aula Balai POM di Kupang dalam rangka melaksanakan pengambilan untuk mengangkatan sumpah atau janji profesi tenaga teknis kefarmasian yang merupakan suatu persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang tenaga teknis kefarmasian sebelum mereka menjalankan praktik kefarmasian, karena merupakan syarat administratif dan juga syarat substantif yang harus dipegang oleh seorang tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan praktik kefarmasian, yaitu wajib simpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian. Sambutan yang kedua dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan Pendudukan Sipil, Ibu Rodjana Surat, kepada Ibu kami. Silakan sekaligus dengan resmi membuka acara kegiatan sumpah sore hari ini. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Yang terhormat Ketua Umum PP PAFI Bapak Budi Jano Purwanto SHMH, yang saya hormati Ketua Pengurus PAFI, Pengurus Daerah PAFI Provinsi NTT Pak Tamran Ismail SSI MP, Ketua Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, Ibu Pendeta,
pastor dan ustadz yang berbahagia, tenaga teknis kefarmasian yang akan diambil sumpahnya, baik yang hadir secara offline maupun online. Singkat, pejabat struktural Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi NTT, kita semua yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama, kita bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita berada di tempat ini dalam rangka pengambilan sumpah profesi janji tenaga teknis kefarmasian pengurus daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, tenaga kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan, dan tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat dan mampu meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan sebagaimana dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan yang pada intinya menjelaskan bahwa semua tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik fasilitas pemerintah maupun swasta, wajib memiliki izin dari pemerintah berupa surat tanda registrasi tenaga kesehatan, atau bagi tenaga farmasi disebut surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian, dan juga surat izin kerja atau izin praktek. Untuk mendapatkan STR, setiap tenaga kesehatan wajib menjalani uji kompetensi dan semua harus mendaftarkan diri sebagai anggota profesi, dan yang paling utama harus melakukan sumpah profesi atau janji profesi. Jadi kita jangan tertinggal, kita tetap pelajari tahapan kepangkatan kalau kita sudah ASN, dan kalau fungsional nantinya setiap pekerjaan harus dicatat dengan baik, harus didokumentasi dengan baik. Karena kemarin dari Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT pada saat melakukan uji kompetensi bagi ASN fungsional yang daftar 220 orang, tetapi sampai melengkapi data dan ujian berjumlah 178. Ada kekurangan. Pada saat mengerjakan tugas tidak melampirkan secara baik dokumen. Nah, kalau 6 bulan baru dikumpul. Menjadi tenaga teknis kefarmasian diharapkan untuk profesional dan menjalani profesi ini dengan baik sebagai petugas kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan yang komprehensif kepada masyarakat, tidak hanya terfokus pada upaya kuratif, tetapi juga menggalakkan upaya promotif dan preventif. Sehingga kalau kita belajar baik-baik, jadi tidak terlepas di swasta atau di negeri, kita harus menjadi sumber informasi karena kita termasuk dalam tenaga kesehatan. Kita dipercaya untuk memberikan informasi tentang kesehatan. Jadi tenaga kesehatan sebagai mitra kerja, dokter atau tenaga kesehatan. Berapa banyak anak balita kita? 77.000 yang akan ditimbang lagi pada Februari 2023. Kita berharap bisa turun minimal seperti bulan timbang Februari 2022 ke bulan timbang Agustus turun 4,3 sehingga mencapai 17,7. Kita ditargetkan pemerintah pusat dan pada Renstra pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 10-12%. Jadi tenaga kefarmasian juga harus membantu
memberikan informasi kepada masyarakat, bahkan keluarga kecil, keluarga besar, juga masyarakat di sekeliling kita. Di NTT juga kita masih berjuang untuk eliminasi malaria. Tahun ini, tahun 2022, 2 kabupaten eliminasi malaria. Pulau Sumba masih malaria tertinggi, sehingga dimanapun kita ditempatkan, kita harus bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Yang ketiga masalahnya, kematian mempunyai marungga NTT atau kelor. Itu mempunyai nilai gizi yang tinggi, bisa mengimbangi kekurangan-kekurangan gizi pada saat ibu hamil maupun remaja putri. Jadi stuntingnya masih tinggi, 17,7%. Ini kalau diselesaikan, tapi yang lahir baru masih stunting, kita tidak turun-turun. Jadi kita harus berjuang. Kalau Ibu Ruth secara pribadi meyakini kalau kita bekerja sama dengan baik, masalah ini bisa diselesaikan. Terutama bagi tenaga teknis kefarmasian yang akan diambil sumpah janji profesi. Senyum sedikit ke muka, bikin takut saya. Offline maupun online, senyum sedikit, ini mau diambil sumpah ini. Jadi Ibu berharap memegang teguh etika profesi sesuai dengan kode etik. Junjung tinggi rasa kemanusiaan, lakukan praktek kefarmasian secara bertanggung jawab, ambil keputusan pelayanan sesuai dengan keilmuan masing-masing, bukan karena faktor yang lain. Pelihara martabat yang menjadi kebanggaan profesi dan juga tetap menjalin hubungan baik dengan tenaga profesi lainnya di bidang kesehatan. Ibu sudah sampaikan, kita di swasta atau negeri, ASN aturannya 20 jam per tahun. Kalau ditempatkan di APIP 150 jam per tahun. Bukan berarti kalau kita bekerja di swasta kita diam. Kan ada virtual. Tidak mungkin layani resep dari pagi sampai malam, dari buka mata sampai tutup mata. Kan mesti ada 1-2 jam yang kita belajar. Jadi kalau orang berbicara tentang gizi kita tahu. Kalau orang berbicara tentang malaria kita tahu. Bukan hanya tahu obat malaria, tapi bagaimana memutuskan siklus nyamuk yang nakal itu membuat kita sakit-sakit malaria. Pesan terakhir, semua harus terus belajar, dan sepanjang kehidupan kita tetap harus belajar. Jadi belajar itu tidak mengenal batas waktu dan tidak bisa meningkat kompetensi dengan kebetulan. Kita harus berproses dari waktu ke waktu. Harus tetap semangat dan tekun, karena ilmu pengetahuan terus berkembang, mengalami perubahan secara dinamis, dan kita tetap harus meningkatkan kompetensi dan etika profesi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati, membimbing kita semua dalam tugas dan pengabdian kita demi membangun daerah Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Mari membangun Nusa Tenggara Timur ke arah yang lebih baik, sejahtera dalam spirit NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pengambilan sumpah jabatan dibuka secara resmi, kita semua dapat melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Terima kasih atas sambutannya Ibu. Acara selanjutnya kita akan masuk dalam pengambilan sumpah profesi tenaga teknis kefarmasian sore hari ini yang akan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan didampingi langsung oleh Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Nusa Tenggara Timur dan akan dibukukan oleh rohaniawan dari masing-masing perwakilan agama. Untuk itu dengan hormat saya mengundang perwakilan anggota SUPA dari agama Islam. Teman-teman
teman-teman yang mengikuti secara online juga dimohon untuk berdiri. Pengambilan sumpah profesi tenaga teknis kefarmasian oleh Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur didampingi langsung oleh Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Nusa Tenggara Timur akan diawali dengan pembacaan naskah sumpah oleh Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan akan diikuti oleh seluruh peserta sumpah. Naskah pengambilan sumpah. Pada hari ini Sabtu tanggal 7 bulan Januari 2023 dengan ini Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil sumpah tenaga teknis kefarmasian batch 29 tahun 2023. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Anda bersedia diambil sumpah atau janji? Selanjutnya saya ingin mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan Maha mengetahui. Memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jualah akhirnya dipertanggungjawabkan akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Sekarang semua ikuti kata-kata saya. Pertama, bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dalam melakukan praktek atau pekerjaan kefarmasian dengan sebaik-baiknya. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua, bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian dalam melaksanakan tugas selalu berdasarkan kemanusiaan dan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. Tiga, bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian dalam melaksanakan tugas akan merahasiakan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian serta segala sesuatu yang saya ketahui karena praktek atau pekerjaan kefarmasian dan keilmuan saya sebagai tenaga teknis kefarmasian atau asisten tenaga kefarmasian. 4, bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama keutuhan
keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Pengambilan sumpah selesai. Selanjutnya pengukuhan sumpah oleh rohaniawan, dipersilakan untuk yang muslim terlebih dahulu. Baik yang di luar jaringan maupun yang sementara mengikuti lewat daring, sumpah yang saudara-saudara sudah angkat tadi adalah wujud pertanggungjawaban saudara kepada Allah dan kepada sesama. Untuk itu, mari camkan firman Allah surah ke-23 ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Untuk itu, ikuti kata-kata saya untuk mengukuhkan sumpah yang saudara-saudara ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada saya. Amin. Kepada saudara-saudariku yang menganut kepercayaan Kristen Protestan, baik yang mengikuti sumpah profesi melalui daring maupun yang ada di tempat ini, apa yang telah engkau janjikan telah didengar oleh Tuhan, dan karena itu dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun perjalanan karya hidupmu. Kolose pasal 3 ayat 24 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakanlah segala tanggung jawabmu dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, seperti engkau mengerjakannya untuk Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan bagi karya hidupmu. Kiranya anugerah dan selamat dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menuntun, menyertai dan memberkati karya kehidupanmu dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Menghadiri sumpah secara luring maupun secara daring, pada kesempatan ini saya mengutip ayat, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku rendah hati dan kuk yang kupasang itu ringan." Sebagai pengukuhan untuk pengangkatan sumpah ini, saya membawa kita dalam doa sumpah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami Maha Kuasa dan Maha Penyayang, pandanglah dengan rela akan saudara-saudari kami yang sejak hari ini memegang jabatannya selaku tenaga teknis kefarmasian. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberikan berkat dan bantuanmu kepada saudara-saudari kami. Semoga mereka dapat mengamalkan pengetahuan dan keahliannya untuk melaksanakan tugasnya dengan tulus, ikhlas dan jujur, dan dengan semangat pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih,
sama seperti Yesus Kristus Juru Selamat dan Guru kami, yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Agama Islam terlebih dahulu. Selanjutnya perwakilan dari agama Kristen Protestan. Baik. Baik, terima kasih. Kita akan mengambil dokumentasi bersama. Saya minta tim fotografer. Silakan dengan para rohaniawan. Tenggara Timur batch ke-29. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan Kejahatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Ketua Umum Pengurus Pusat PAPI, kepada Bapak Ketua PD PAPI yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Atas nama panitia penyelenggara, saya mengucapkan selamat berbahagia untuk teman-teman anggota Sumpah dan terima kasih untuk hadirin sekalian serta semua yang telah membantu dalam acara kegiatan ini. Dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi selamat, Shalom.